Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devia Yulsari MD. Perkenalkan, nama saya Wiranda Saputra Jupri. Perkenalkan, nama saya Naura Mahayana Saputri. Nama saya Nafisa Inayah Ferry. Perkenalkan, nama saya Putri Reski Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azidansyah. Jadi, hari ini saya akan berfokus pada pengertian dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mendefinisikan perbendaharaan negara itu sebagai pengelolaan dan juga pertanggungjawaban, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang mana hal ini juga terdapat dalam APBN dan juga APBD. Kemudian ada pun ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini yang mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan pengadaan dan belanja negara maupun daerah, kemudian penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan investasi, pengelolaan hutang piutang, juga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Ruang lingkup yang cukup luas ini meliputi semua proses administrasi keuangan negara yang transparansi, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Nah, sehingga hal ini sangat penting untuk menjaga proses berjalannya mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Juga memberikan kepastian dan juga kejelasan dalam penggunaan anggaran negara dan juga daerah. Kita akan membacakan materi kedua, yaitu asas-asas pengelolaan pembendaharaan negara. Undang-undang ini mengandung 4 asas utama dalam pengelolaan pembendaharaan negara. Yang pertama itu asas kesatuan, mengharuskan semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, semua transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran tanpa dipisahkan. Asas yang ketiga, asas tahunan, anggaran negara berlaku untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Kemudian asas yang keempat, asas spesialitas, kredit anggaran harus terinci jelas peruntukannya agar penggunaan dana sesuai tujuan. Asas-asas ini menjadi landasan penting untuk menjaga integritas, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang negara yang sesuai dengan prinsip good governance. Ini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Sistem pengelolaan keuangan negara diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan merupakan bendahara negara yang bertugas mengelola dan mengawasi rekening-rekening pemerintah. Pembentukan rekening kas umum negara atau biasa yang disebut dengan RKUM di Bank Sentral menjadi sentral pengelolaan kas negara, yaitu di mana tempat penyimpanan uang negara yang berasal dari penerimaan keuangan negara. Setiap penerimaan disetorkan terlebih dahulu ke rekening penerimaan, kemudian dipindahkan setiap hari kerja ke RKUM untuk pengelolaan yang terpusat. Pengeluaran negara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta mengikuti ketentuan penganggaran. Mekanisme ini membantu menjamin bahwa seluruh uang negara dikelola secara efektif, efisien, dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, materi keempat, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan negara. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sangat ditekankan dalam undang-undang ini. Setiap pengeluaran negara wajib dibuatkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akurat dan transparansi. Laporan ini wajib diaudit oleh lembaga pemeriksa seperti BPK. Audit ini mencapai 3 pemeriksaan, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Pengawasan dan audit ini bertujuan untuk memastikan dana tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Jika terjadi kerugian negara atau daerah, pejabat yang dipertanggungjawabkan dapat dikenai tuntutan ganti rugi, sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menjaga akuntansibilitas keuangan negara. Pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Pengelolaan investasi negara dan barang milik negara yang dipisahkan juga termasuk dalam ruang lingkup undang-undang ini. Investasi dikelola secara tertib dan diawasi untuk memastikan
nasional. Barang milik negara yang dipisahkan seperti aset dalam bentuk kekayaan yang bukan kas langsung diatur dengan mekanisme tersendiri. Pengelolaan ini mendukung peningkatan nilai kekayaan negara dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Manfaatnya adalah mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Implementasinya dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan sistem manajemen keuangan yang baik. Meski ada tantangan birokrasi dan kompleksitas pengelolaan, undang-undang ini menjadi dasar penting bagi tata kelola keuangan negara yang modern dan berprinsip good governance.